Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu Rini Setiowati SPD MPD. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiq dari kelas 1D, Prodi PGSD STKIP Singkawang. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soalnya ada 6. Yang pertama, jelaskan dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi dalam Pancasila. Yang pertama, dasar ontologi. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologi. Yang kedua, dasar epistemologi. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Yang ketiga, dasar aksiologi. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Untuk soal yang kedua, berikan penjelasan tentang perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi beberapa negara lain di dunia. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme. Yang pertama ada Pancasila mewajibkan warga negara mempunyai agama, sedangkan sistem ateisme dalam liberalisme dinyatakan legal. Yang kedua, sistem ekonomi Pancasila terjadi persaingan yang sehat antara pemerintah dan swasta. Sedangkan liberalisme sebaliknya. Yang ketiga, ada LGBT dalam Pancasila dilarang keras, sedangkan liberalisme dinyatakan legal. Untuk soal yang ketiga, jelaskan peran Pancasila dalam mempertahankan NKRI. Jawabannya adalah Pancasila menjadi pedoman warga negara yang baik. Pancasila menjadi petunjuk dalam menyikapi keberagaman bangsa. Pancasila menjadi alat penyelesaian konflik, dan juga Pancasila menjadi tujuan pemerintahan untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Untuk soal yang keempat, jelaskan peran agama dalam mempertahankan NKRI. Jawabannya adalah, menurut saya, agama sangat berperan penting untuk mempertahankan NKRI karena pada hakikatnya, agamalah yang dapat membuat jiwa manusia menjaga NKRI dan mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup, bahkan dari berbagai ideologi. Untuk soal nomor 5, mengapa akhir-akhir ini banyak generasi muda yang bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan kepribadian nasional? Jawabannya adalah karena generasi muda sudah terpengaruh oleh budaya luar atau lain. Untuk soal nomor 6, betulkah generasi muda Indonesia memiliki permasalahan yang dapat mengikis nilai nasionalisasi bangsa Indonesia? Silahkan jelaskan sebab akibat permasalahan tersebut. Untuk jawabannya adalah, menurut saya, betul, karena pergaulan dan media sekarang yang semakin canggih membuat para generasi muda mengikuti apa yang dia lihat di media tersebut. Sekian jawaban dari saya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.